Baik Bapak dan Ibu yang kami rawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Respati Hanantio, Eskom. Selaku narasumber adalah Bapak Dr. Azhari Basit, MPD. Pada hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang calon guru penggerak ya Pak Azhar ya. Dengan materinya adalah diseminasi budaya positif ramah anak, modul 1.4 guru penggerak. Semoga kita semua dapat mengambil materi ini karena sekolah kita termasuk ke dalam sekolah ramah anak, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya adalah susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan yang kedua adalah langsung dengan materi oleh Bapak Dr. Azhari Basit, MPD. Kepada Bapak Respati Hanantio, Eskom, disilakan untuk memberikan sambutan dan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sulastri, MPD. Yang saya hormati para manajemen SMK 3 Tangerang. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Azhari. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru peserta diseminasi kegiatan hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun kegiatannya ini sifatnya agak sedikit mendadak, tapi tidak mengurangi tujuan yang sangat baik ini di sini. Ya, di kesempatan kali ini kita berkumpul untuk melihat kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Azhari dengan kegiatan guru penggeraknya. Dengan materinya salah satunya bersinggungan juga dengan salah satu kegiatan sekolah, yaitu sekolah ramah anak. Jadi di sini harapannya adalah para peserta yang menerima diseminasi ini bisa memberikan masukan, kemudian memberikan pengaruh yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Karena mau bagaimanapun juga sekolah pasti harus bergerak, sekolah juga harus berpikir bagaimanapun caranya adalah customer kita adalah anak. Jadi tetap kita harus menjalankan sebuah sekolah ramah anak. Apalagi kita juga sudah diakui oleh pemerintah kita sebagai sekolah ramah anak, dan ada teknologi sistemnya juga sudah mengacu ke sana semua. Jadi di sini saya juga cukup penasaran terhadap kegiatan diseminasi ini. Intinya nanti seperti apa sih sebenarnya kalau dari sudut pandang guru penggerak itu seperti apa. Kalau dari program sekolah ramah anak kan kita semua sudah cukup mengerti kira-kira apa yang diinginkan. Tapi kalau dari sudut pandang guru penggerak, kita juga harus melihat apa sih tujuannya dari guru penggerak, dari program guru penggerak mengenai ramah anak ini. Ya, mudah-mudahan bisa bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini sampai selesai. Tetap semangat dan terima kasih atas kehadiran. Kemudian dengan demikian program diseminasi budaya positif ramah anak dengan ini saya buka. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberikan
diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan masih diberi kesempatan untuk saling berbagi untuk kebermanfaatan apa yang menjadi fokus kita untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, terutama apa yang sudah kita miliki kaitannya dengan pengetahuan. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu peserta Diseminasi Budaya Positif Ramah Anak SMK 3 Tangerang. Seyogyanya memang kita pada siang hari ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, tapi beliau mungkin karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, sehingga pada kesempatan siang hari ini diwakilkan oleh Pak Hanan, di mana dalam membuka saya sampaikan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pembahasan mengenai materi budaya positif di modul 1.4 terkait dengan kegiatan guru penggerak. Sebelumnya mohon izin Pak Hanan dan Bapak Ibu semuanya, saya izin turun ke bawah biar lebih berinteraksi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi kaitan dengan budaya positif di modul 1.4, saya ingin memberikan penguatan kepada Ibu Bapak Ibu agar sampai saat ini mungkin kegiatan dari pagi lumayan banyak ya, lumayan padat, agar Bapak Ibu kembali fokus dan mindfulness-nya, konsentrasinya kembali kepada apa yang menjadi materi yang akan disampaikan. Maka saya memohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk refleksi sejenak. Silakan Bapak Ibu tangannya diluruskan ya, seperti Bu Penny, apa namanya? Nah, di atas meja ya, bersedekap di atas meja, kemudian leher serta muka mengarah ke depan, fokus, kemudian mata silahkan dipejamkan ya, dipejamkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi ya. Bapak Ibu silakan pejamkan mata, kemudian bayangkan jika pada siang hari ini Tuhan tidak memberi kesempatan kepada kita hidup. Silakan Bapak Ibu tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi lagi, tarik nafas secara mendalam, kemudian hembuskan secara perlahan, sambil bayangkan detak jantung Bapak Ibu yang terus berdetak dan dirasakan dengan aliran darah yang terus mengalir di sekujur tubuh kita. Kemudian Bapak Ibu bayangkan jika aliran darah ini terhenti atau detak jantung ini terhenti, maka apa yang akan terjadi pada Bapak Ibu semua? Tarik nafas kembali yang dalam, kemudian hembuskan secara perlahan, dan silakan matanya untuk dibuka kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu,
barusan kena Bu harusan. Sedih Pak. Jadi Bapak Ibu sengaja kita ingin fokus ya, ingin konsentrasi. Jadi kita hadir sepenuhnya di ruangan ini. Baik pikiran dan hati Bapak Ibu, walaupun tadi pagi sedang mengajar, sedang ada kegiatan ASBK dan seterusnya, tapi di detik ini, di jam ini, Bapak Ibu fokus untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa lakukan refleksi sejenak ya. Ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, ini kita akan mengukur Bapak Ibu itu cenderungnya kontrol dirinya itu sebagai guru apa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju membacanya Pak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju membaca. Setuju Setuju membaca positif. dalam sekolah sepertinya kurang setuju. Ya, yang membaca yang literasi Membaca, setuju ya, literasi yang setuju. membersihkan halaman sekolahnya kurang setuju ya. Oke, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam diri kita sebagai guru ini selama ini ada kontrol diri yang terkadang kita tidak sadari. Kita itu sebagai guru penghukum, guru yang memberikan konsekuensi, atau peran kita sebagai guru yang pengontrolnya sebagai guru manajer. Ya, seperti itu. Jadi mungkin yang selama ini termasuk saya, yang saya lakukan sebelum mengenal dan sebelum mempelajari modul di guru penggerak ini juga banyak dosa yang saya lakukan terhadap murid selama mengajar. Karena pada saat kita mendisiplinkan anak itu lebih banyak pada kontrol guru sebagai penghukum, yang tujuannya sebetulnya ingin mendisiplinkan, tujuannya sebetulnya. Tapi pada saat kita melakukan kontrol terhadap disiplin, itulah yang menjadi kesalahan kita, karena lebih kepada punishment dan reward tadi. Nah, maka ada beberapa pertanyaan ini juga yang berpengaruh kepada guru kita itu saat ini gurunya, kontrol kita sebagai guru sebagai apa. Nah, ini kita langsung masuk ke materi pertama dulu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin positif itu seperti apa? Atau kebajikan universal? Ya, kan Pak, membaca, Baca, ya. atau menulis apa gitu Pak. Menulis. Karena sekarang melihat anak-anak itu tulisannya rada lumayan kurang bagus Pak. Ya. Karena mereka lebih banyak menulis di WA ya. Nah, terus daripada pakai di tangan buku itu tulis. ya lumayan Oke, betul. seperti itu Pak. Betul Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif atau budaya positif yang selama ini justru di SMK 3 itu kita sedang kembangkan, kita sedang tanamkan ya pada siswa, pada murid kita. Ya, di antaranya seperti yang mungkin sering kita tentukan dalam tata tertib itu: membuang sampah pada tempatnya, penyambutan salim, salam, senyum, sapa pada guru, sopan santun. Itu adalah penanaman budaya positifnya. Kemudian kegiatan rohis yang kita lakukan setiap Jumat pagi, kajian pagi baik rohis maupun yang agama Kristen atau Buddha dan lainnya, itu juga adalah bagian dari penanaman budaya positif. Yang kita berharap nilai-nilai kebajikan ini akan tertanam, akan ada pada anak-anak didik kita atau murid-murid kita. Oke, kita
kita lihat apa sebetulnya. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma atau menggeser frame ya, menggeser mindset yang selama ini mungkin kita itu ada di posisi apa ketika kita bisa mempertahankan satu idealisme yang menurut kita itu adalah bagus. Ini satu kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda, ya berarti seperti misalnya Bu Arus dengan Bu Penny, Bu Sumi dengan Bu Tuti gitu ya, Pak Ridwan dengan Bu Yanti. Sobeklah cari kertas, punya kertas nggak Bu? Punya itu kertas ya Bu ya, boleh Bu disobek dibuat kecil-kecil. Di berapa Pak? Punya Bu Arus, punya Bu Penny, Ini saya ada Pak, sobek Pak. punya Bu Sumi. Udah punya ya Pak Ridwan? Udah disobek rotinya? Aduh, terima kasih. Ini punya Pak Ridwan. Sobek Pak. Nah, setelah kita masing-masing memegang sobekan kertas tersebut, lalu kita letakkan di salah satu tangan kita, genggam kertas tersebut dengan segala daya Bapak Ibu ya, dengan kuat. Buatlah sebuah kepalan, artinya kertas tadi digenggam Bapak Ibu dengan kuat ya. Kemudian teman yang sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuknya, merayu gitu ya, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, bisa dengan menyuap, apa saja strategi dan cara Bapak Ibu agar kertas yang ada di kepalan tangan temannya tersebut bisa terbuka. Kalau misalnya berarti salah satu tidak pegang ya, tidak pegang kertas. Ini Bu Sumi ya berarti yang pegang kertas Bu Tuti, kemudian Bu Arus dengan Bu Feni yang pegang kertas, Bu Arus misalnya ya, Bu Feni yang mencoba untuk bisa mendapatkan kertas tersebut. Bu Yanti dengan Bu Ridwan berarti misalnya Bu Yanti yang pegang kertas, Pak Ridwan yang mencoba untuk berusaha agar kertas itu bisa terbuka dan bisa diambil. Oke. Kita ini simulasi mengenai karakter Bapak Ibu ya. Kita simulasi mengenai karakter diri kita masing-masing. Oke, silakan Bapak Ibu coba itu disimulasikan. Salah satu dari yang pegang kertas tadi kepal dengan kuat ya, kepal dengan kuat, lalu teman sebelahnya lakukan strategi apa ya Bapak yang Ibu bisa lakukan agar kepalan yang ada di kertas itu bisa diberikan, bisa terbuka, tidak kekeh gitu seperti itu. Ini, oke, silakan saya berikan waktu 3 menit ya, 3 menit. Oke. Kasihan Bu. Kasihan Bu. Ini kan bukan ini Pak. Iya. Kepo, isinya. Kepo. Pak Ridwan kepo nih Pak. Ibu. Kepo. Iya. Ini pasti dalamnya tulisannya es Milo karena di kepal. Ada isinya. Milo es kepal. Saya juga es Milo bukan. Ini tangan saya kotor. Makan. Ayo. Udah dapat ya, alhamdulillah. Bu Penny berhasil. Maksa ya? Oh, dia perayu belum. Saya udah tahu ini kalau Makanya dipercaya jadi ketua arisan. TF ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas simulasinya ya. Kira-kira tadi saya ingin mendengar cerita dari Bu Penny, Apa usaha dan upaya apa yang dilakukan Bu Penny sehingga
Bu Arus bisa melepas dan memberikan kertas tersebut. Dan pertanyaan juga, Bu Arus ketika melepas dan memberikan kertas tersebut ikhlas atau terpaksa? Bu Feni silakan ceritakan. Takut takutin hamil, Pak. Ya, kasih aja lah. Ayo. Ceritakan sedikit gimana gitu harus lepas hamil. Saya berusaha untuk merayu Bu Arus. Bu Arus cantik, Iya. saya hati, terus jujur dan tidak sombong. Yang itu aku bermuka. Itu aja Pak, itu aja. Sebelumnya, bener ya Allah. Hatinya ya. Iya, Kayak sebentar takut ya. iya, oke itu aja Pak. Karena Bu Arusnya ikhlas. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Feni, Bapak Ibu. Oke, baik ya. Jadi tadi ada upaya, ada usaha yang dilakukan oleh Bu Feni ya dengan simulasi tadi, artinya bahwa kita punya kontrol ya, punya kontrol agar bagaimana mengontrol emosi dari teman yang tadi mempunyai kertas, dan termasuk kita juga sebagai orang yang berusaha untuk melepaskan kertas itu juga punya kiat, punya trik and triknya gitu. Bagaimana sih ibaratnya seperti kita memancing ikan. Pada saat kita memancing ikan itu ikannya dapat, airnya tidak keruh, jadi dia tidak menimbulkan suasana gaduh, tidak membuat emosi yang pegang kertas, tidak membuat kecewa yang punya kertas. Demikian pun kita ketika menyelesaikan atau membantu murid kita pada saat mereka sedang dalam keadaan depresi, stres, atau sedang keadaan bermasalah seperti itu. Jadi ada istilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Di awal kita coba menstabilkan emosi mereka dulu ya. Setelah kita menstabilkan identitas agar mereka dari identitas gagal kepada identitas sukses, lalu kemudian kita validasi kesalahannya. Apa sebetulnya yang sudah dia lakukan dengan kesalahan itu, dengan perbuatan tersebut. Kalau misalnya kita sudah validasi, sudah kita temukan karena dia melakukan kesalahan itu karena sesuatu kebutuhan yang memang dia harus lakukan, maka kita pun harus memberikan penguatan terhadapnya bahwa setiap manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, termasuk kamu misalnya kalau kita menangani anak. Termasuk kamu pun melakukan kesalahan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, sangat manusiawi. Jadi jangan takut, jangan merasa bersalah. Nah baru kemudian kita setelah itu memberikan keyakinan terhadap dirinya. Sebetulnya kamu melakukan itu dalam hati kamu merasa bersalah tidak? Iya, merasa bersalah. Berarti setelah itu kamu tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sudah kamu lakukan. Meyakinkan bahwa sebetulnya ada keyakinan terhadap dirinya yang lebih baik daripada melakukan kesalahan yang dia lakukan. Nah ini adalah salah satu upaya kita mengontrol emosi dari murid atau emosi dari apa yang dilakukan oleh teman sejawat kita. Oke. Ini sebetulnya lumayan banyak, 48 slide ya, tapi kita lewatin aja lah dulu. Oke. Nah ini tadi disiplin yang artinya belajar ya, makna sadar kata, berkonotasi, kita ini udah di luar kepala semua. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu, diantaranya adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif yang ada dalam P5 ya. Ada 6 dimensi di P5 seperti itu. Sekira kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke materi kedua ya. Materi kedua tentang pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita coba apa yang menjadi penguatan dari teori ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ya, pertanyaannya. Ini adalah motivasi eksternal.
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasi eksternal. Lalu untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini kenal Bapak Ibu? Siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Sangat. Dewantara apa Dewantoro sih sebetulnya? Dewantoro ya sebetulnya. Orang Jawa. Kalau di Jawa Barat Dewantara. Tapi ini berarti orang Jawa Barat yang nulis Dewantara. Menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita boleh analisa, berarti ini harusnya ketika kita memerintahkan murid bisa sukses, perintah tersebut bisa gagal. Kesuksesan itu bisa berkelanjutan apabila motivasinya itu kemauan dan dengan sadar dilakukan oleh murid itu sendiri, atau biasa disebut apa harus motivasi intrinsik ya, motivasi yang dari dalam, yang tumbuh dari dalam diri dia sendiri. Kalau biasanya kalau kita perintahkan itu karena terpaksa mau dia mengerjakan. Pada saat kita tidak kembali mengontrol dirinya, maka dia akan menjadi pembangkang atau misalnya tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah kita. Makanya merdeka menurut Ki Hajar itu dia terlepas dari perintah, tapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Kesadaran itu muncul dari dirinya, bukan karena diperintah oleh Bu Tuti atau Pak Ridwan misalnya sebagai kanjur mengancam untuk tidak memberikan nilai atau mengancam tidak memberikan AMBK dan seterusnya. Ini sebenarnya misalnya seperti itu ya. Jadi kita berharap menurut Ki Hajar ini merdeka itu tanpa diperintah, tapi perintah atau kemauan motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Maka itulah yang disebut dengan merdeka. Maka kelanjutannya merdeka belajar ya Bapak Ibu ya. Merdeka belajar itu seperti itu. Jadi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini menjadi dasar terbentuknya atau disusunnya serta ditetapkannya kurikulum merdeka di filosofi pemikiran merdeka di modul 1 ini adanya. Jadi pemikiran dari dasar pemikiran beliau lah lalu kemudian dirumuskan, dirancang menjadi kurikulum merdeka sampai kemudian ada satu istilah yang sangat populer sekarang disebut dengan merdeka belajar. Kita sebagai guru ada populernya merdeka mengajar. Jadi murid merdeka belajar, kita sebagai guru merdeka mengajar. Jadi nggak ngajar. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Itu sekilas dari filosofi beliau. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi sebagai kontrol diri ya. Kita lewat aja ini. Ya, ini sedikit agak penting nih. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, sering kan kita ini sebagai guru penghukum ya, karena kita memberikan reward. Siapa yang bisa jawab? Saya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, ada apa namanya? Ada teh kotak, ada roti, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata bentuk seperti ini tidak membuat lama keyakinan dan bertahannya. Karena ketika tidak ada hadiah, tidak ada reward yang diberikan, dia tidak termotivasi untuk kembali berkompetisi untuk menjawab atau apapun bentuknya. Ya, seperti itu. Jadi kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, itu. Jadi kalau tidak muncul dari dalam diri seperti yang disebutkan oleh Pak Ki Hajar tadi, Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu ketika dia menyadari dengan tulus dan ikhlas bahwa apa yang dilakukan itu memang kemauan dia dari dalam, bukan atas perintah gurunya. Guru hanya menuntut, bukan menuntut, gitu ya. Guru hanya menuntut, mengarahkan.
Kalau diibaratkan padi, kata beliau, kita itu sebagai guru itu hanya mengarahkan, mengawasi padi itu agar tidak di sekitarnya tidak banyak gulma, tidak banyak rumput secara khusus. Maka kita pada saat memberikan kebajikan, apresiasi terhadap siswa itu tidak mesti dalam bentuk hadiah atau tidak bentuk dalam materi, tapi dengan ucapan dan motivasi terhadap murid bahwa luar biasa nak, kamu sudah sangat bagus. Walaupun sebetulnya pekerjaan dia itu secara alur, secara ketentuan fase belum memenuhi gitu, belum memenuhi syarat. Tapi kita dengan usaha dan perjuangan yang dia lakukan, tetap kita harus memberikan apresiasi positif terhadap murid kita. Gitu ya. Saya kira itu ya. Kemudian ini contohnya ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Itu aja pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini title yang pengakuan terhadap apresiasi kebajikan yang sering kita lakukan terhadap murid di kelas maupun saat mengerjakan tugas. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini sedikit saya bacakan dua saja. Kita itu sebagai guru, tindakan kita sebagai guru itu kita sebagai penghukum atau sebagai konsekuensi yang tadi kita awal disebutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti posisi kita sebagai guru penghukum. Ya, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian kita lihat yang lain. Ini pertama kurang. Bertambah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Bang Gosen, ya, menurut Bang Gosen. Nah, jadi Bapak Ibu, restitusi ini adalah memulihkan kembali. Restitusi ini mencoba untuk memberikan penguatan kepada murid ya, agar dia itu kembali kepada kebaikan, kembali kepada hal yang positif. Seperti yang kita kemarin lakukan di BK Bu Sumi, dengan apa yang telah dilakukan oleh siswi kita yang bernama N tersebut ya, dengan case 1, 2, dan 3. Nah, kita coba melakukan pendekatannya dengan segitiga restitusi yang tadi itu ya. Kita menstabilkan identitasnya, kita coba untuk melakukan pendekatan dengan identitas gagal yang sudah dia lakukan dengan beberapa case tadi, agar dia menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak baik, sehingga mencoba mengarahkan kepada identitas suksesnya. Lalu kita memvalidasi kesalahannya. Apakah kesalahan itu memang disengaja atau tidak, atau ada faktor-faktor eksternal yang dia lakukan. Kalau memang tidak, berarti memang tadi bahwa kita itu sebagai
manusia sebagai murid itu tidak pernah lepas dari satu salah. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Itu upaya-upaya. Lalu kemudian restitusi yang terakhir, kita menanyakan kembali kepada murid tersebut ketika pernah melakukan kesalahan. Sebetulnya dia sadar tidak kalau dia melakukan kesalahan itu, dia juga sebetulnya tidak nyaman dalam melakukan itu. Artinya ada sisi positif, ada sisi baik yang di dalam hatinya sebetulnya yang sesungguhnya dia tidak mau lakukan itu. Tapi karena mungkin ada faktor-faktor lain sehingga dia mempengaruhi dan melakukan perbuatan yang salah tersebut. Oke, ini restitusi. Kemudian, nah ini yang disebut dengan identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal kita bacakan 2 kolom saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, ya. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Restitusinya merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak yang bermasalah dalam tanda kutip atau pernah melakukan satu kesalahan indisipliner atau apapun pelanggaran, cara pendekatan kita jangan justru membuat dia menjadi lebih trauma, jangan justru membuat dia lebih menjauh dan makin menjadi justru nanti ke depan. Jika kita pada saat memberikan apresiasi dan pendekatannya tidak membuat dia lebih nyaman. Nah, jadi ada kategori negatif yang konsekuensi netral, yang restitusi positif. Artinya restitusi ini adalah salah satu solusi yang paling tepat dalam materi ketiga ini pada saat kita membantu menyelesaikan masalah. Gitu ya. Sebenarnya sangat kental dengan kegiatan BK dan wali kelas ya ini. Karena kita langsung berhadapan dengan murid seperti itu. Oke, ciri-cirinya apa Ibu? Ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita biasanya sebagai guru penghukum itu, apabila ia salah, kita diberikan satu tugas yang betulnya hukuman gitu ya. Bukan kita kemudian memberikan penjelasan dengan restitusi tadi bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang dia mesti dilakukan dan harus kembali kepada kebaikan. Ciri kedua memperbaiki hubungan. Ciri ketiga tawaran bukan paksaan, opsi ya, bukan dipaksa, bukan. Makanya saya jujur kalau di BK itu tidak selalu dan tidak buru-buru untuk memberikan opsi, membuat perjanjian dan pernyataan gitu ya. Tidak selalu ke arah sana. Anak baru sekali salah udah langsung disodorin surat pernyataan misalnya. Anak baru sekali melanggar sudah disodorin perjanjian. Sudah sejauh mana upaya kita dalam memberikan motivasi dan mengembalikan apa kesalahan dia tadi dalam bentuk nasihat, konseling atau pembinaan. Jangan terlalu mudah mengobrol surat perjanjian dan pernyataan. Ini ya beberapa ciri-ciri menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ya. Kadang kita lupa bahwa kondisi murid-murid kita itu, anak-anak kita itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya ada kasus pencurian, misalnya. Pencurian di kelas anak TKJ misalnya kehilangan uang di tasnya 20.000 misalnya. Nah ternyata setelah kita telusuri, kita gali, kita cari tahu apa sih yang menjadi penyebab anak ini mencuri. Ternyata ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi. Mungkin kurangnya jajan, harus ya, kurangnya uang yang dikasih dari orang tuanya, atau dia tidak ada makan siang. Walaupun ini tidak menjadi pembenaran untuk cara mencuri seperti itu, tapi sebetulnya dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Ada 5 kebutuhan dasar nanti yang akan kita lihat di slide berikutnya. Fokus pada karakter mereka, bukan tindakannya. Fokus pada solusi ya. Restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini kita masuk materi terakhir, ketiga. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini ada yang pernah dengar atau ada yang pernah menerapkan mengenai keyakinan kelas? Kalau Bu Tuti pernah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada saat mengajar? Nah, ada ya. Ya, itu sama dengan kesepakatan sih. Ya, kontrak belajar ya. Jadi ada sesuatu yang kita berikan kesempatan kepada anak-anak, ya kira-kira itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan atas kemauan kita, tuntutan dari kita, tapi mereka lah yang memang mengutarakan. Jika memang misalnya di dalam kelas itu agar nyaman, apa kira-kira yang harus kalian persiapkan atau yang harus kalian lakukan? Oh Pak, tidak ada sampah, tulis sudah tidak ada sampah. Kemudian saat pembelajaran berlangsung, apa yang harus dilakukan agar semuanya bisa mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan bertanya jika diizinkan bertanya, dan seterusnya. Jadi kesepakatan belajar atau keyakinan kelas itu juga menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Artinya bahwa tuntutan, hukuman serta paksaan dalam bentuk peraturan itu bukan datang dari gurunya, tetapi siswa yang memberikan masukan, pendapat untuk kebaikan mereka semua dalam belajar tersebut. Kesepakatan bersama, kesepakatan dalam belajar, ada kontrak belajar seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini seperti ini. Karena sebetulnya kalau kita melihat hanya dilihat dari aturan khawatir ditangkap oleh polisi saja, maka sebetulnya keyakinan mereka terhadap mematuhi peraturan menggunakan helm ini masih salah. Tapi yang benar adalah ketika mereka memakai helm bukan karena peraturan itu, tapi karena untuk keselamatan mereka dalam perjalanan atau dalam berkendara. Nah, itu ya, itu yang kita coba untuk memberikan pengertian kepada murid-murid kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi diharapkan motivasi dari dalam, motivasi intrinsik yang mereka sadari itu karena bukan peraturannya, tapi karena memang mereka menginginkan, mereka ingin menjadi orang yang sukses. Ya, seperti itu ya. Nah, budaya positif itu apa saja? Lingkungan positif, lalu ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ya, ini 3 komponen ini kalau dijabarkan lumayan panjang, lumayan banyak ya. Tapi paling tidak tadi kita sudah sedikit banyak singgung berkaitan dengan ini. Kemudian kesepakatan kelas, ya, ini contoh kesepakatan kelas. Contohnya ini, kami dan murid, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Ya, jadi mereka buat atas kesepakatan mereka sendiri, karena kita tuntut mereka, pandu mereka untuk membuat ini. Ya. Nah, ini mana tekniknya, nanti kita coba terapkan kalau ada waktu. Ya, ini tema T dan Y ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian, nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sedikit singgung bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar yang mereka miliki?
Satu adalah kita memiliki kebutuhan dasar saling kasih dan sayang yang rasa diterima, ya, rasa diterima oleh kelompok, oleh teman, oleh lingkungan. Kemudian ada penguasaan. Nah, terkadang anak-anak yang agak arogan itu apa Ibu? Arogan dan sering mendominan. Itu dia karena ada rasa ingin menjadi penguasa. Jadi ada rasa ego yang berlebihan, yang dia ingin mengeksploitasi keadaan dan lingkungan, sehingga terkadang teman-temannya dipaksa untuk menjadi menjadi korban, ya, menjadi orang yang bisa dia berdayakan, yang negatif. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kita juga kadang harus memahami bahwa anak-anak itu juga ada kebutuhan yang memang mereka harus lakukan dan memiliki kebebasan. Dengan melakukan kebebasan itu, terkadang itu mereka tidak bisa diganggu. Walaupun sebetulnya kata-katanya tadi sudah ada kesepakatan tadi, ya, sudah ada keyakinan kelas tadi. Tapi mereka sebetulnya sesungguhnya punya kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Yang lain adalah kesenangan. Nah, tinggal kita arahkan saja sebetulnya 5 kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan dasar yang ada ini, ya tinggal kita bagaimana harus mengapresiasi dan memanajemennya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Materi kelima, ya. Iya, ada kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi ini Bapak Ibu, ya, kolomnya. Jadi motivasinya guru berbuat. Identitas gagal ini kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nah, rasakan ya, nanti kamu ke BK ya. Iya, itu penghukum, identitas gagal itu. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa loh, udah selama ini udah baik dengan kalian, udah diberikan kesempatan, tapi tetap saja melakukan itu, ya. Bahasa-bahasa kita selama ini kan seperti itu, ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali menghadapimu, mengatakannya. Ibu stres menghadapikan. Ini adalah identitas gagal, membuat rasa bersalah, membuat dia itu nambah terpuruk si siswa itu, tambah merasa tidak nyaman karena dia merasa bersalah tadi, ya, membuat rasa bersalah. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, sebenarnya ya silakan Bu Anas. Mungkin saya awalnya sih kalau waktunya lumayan panjang, tadinya mau mengumpulkan dengan Wallace kelas 10 gitu. Karena kebetulan binaan ABK-nya dengan kelas 10, tapi nggak apa-apa. Ini untuk menyamakan persepsi ketika menghadapi dan memproses murid-murid kita, siswa-siswa kita dalam keadaan mereka sedang bermasalah gitu. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, bagaimana contohnya? Identitas berhasil atau sukses? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dalam kalimatnya kalau guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu bahasanya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Seperti itu, ya. Nah, kalau sebagai pemantau, menghitung dan menghukum, ya, apa peraturannya? Nah, seperti itu pemantau. Apa peraturannya? Jadi dia itu hanya memberikan satu pemantauan saja. Jadi ketika anak itu melakukan satu kasus atau satu masalah, dia hanya memberikan
mengingatkan apa yang menjadi peraturan. Nah, yang ideal menurut dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kontrol diri kita sebagai guru adalah sebagai kontrol sebagai guru manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada pertanyaan pemantik yang sifatnya dia ketika ada masalah itu dia bisa selesaikan sendiri gitu. Jadi ada percakapan coaching ya. Percakapan coaching itu mencoba untuk terus berdialog dengannya, lalu kemudian mengarahkan dia untuk ketika masalah itu dihadapi, bagaimana agar dia bisa keluar dari masalah itu dengan solusi yang dia sampaikan sendiri dengan pertanyaan dalam bentuk coaching. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya, untuk contoh-contoh 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer, seperti itu. Itu lumayan menarik sebetulnya Bapak Ibu, ini bekal untuk diri kita sebagai guru yang mungkin selama ini kita melakukan kontrol diri kita sebagai guru itu, kalau saya sih jujur lebih banyak di poin identitas gagal dari dulu itu, penghukum dan pembuat rasa bersalah sebelum mengenal modul di program guru penggerak ini. Karena apalagi dulu waktu di SMP, maaf ya, saya dulu BK di SMP Baidul Akam itu, kalau sedikit emosi terpancing gampar kok ya, tabok ya. Dulu tabok, nendang, Terkait kontrol tadi, ya Bu, silakan. sebenarnya ya Pak, Ya, terkait tentang kontrol tadi Pak, misalkan kata-kata apa yang harus kita ucapkan kepada Terkait tentang kontrol emosi tadi Pak ya, kata-kata apa kita sebagai guru yang harus kita ucapkan supaya anak itu mau mengakui kesalahannya. Jangan sampai seharusnya ya, itu apa ya? Jadi kata-kata apa yang paling manis deh Pak? Seperti gula. di dirimu. Nanti pakai. Pertanyaannya luar biasa ya, Bu Yanti, luar biasa pertanyaannya. Saya tampilkan saya pada saat melakukan memvalidasi masalah anak ya. Mana nih? Ada contoh videonya. Nah, saya contohkan Bu. Kita sedang berdialog dan sedang membantu anak menyelesaikan masalahnya. Dari Bu Yanti. harus pakai speaker Pak. Nggak bisa Pak, harus pakai speaker ya. Iya, karena kan kita pakai
Ya, Bu Yanti ya. Jadi memang kadang kalimat atau bahasa itu yang memang tidak bisa membuat nyaman anak. Nah, saya melakukan praktek segitiga restitusi tadi dengan kasus dia meninggalkan pelajaran saat guru sedang rapat. Kasusnya yang ini. Nah, kemudian dia pada saat itu datang ke BK, mengucapkan salam, kemudian saya suruh duduk. Saya tanyakan kepada Sepira, namanya apa saya, karena itu ya. Sepira adalah jurnalis, temannya anak-anaknya. Sepira, tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruang BK? Saya gitu kan. Jadi saya nggak langsung memvonis dan mengatakan kesalahan dia. Ya gitu ya. Kayak seperti itu. Ya. Oke ya. Kemudian tahu Pak, kata dia kan, kata saya sekiranya tahu Pak, saya tahu kamu melakukannya itu apakah dengan sengaja atau memang kamu dalam keadaan diajak oleh temanmu, kata si Sepirade. Kemudian kita berikan validasi kepada Sepira, memang semua manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin dulu waktu sekolah juga pernah bolos atau pernah misalnya guru sedang rapat, kenapa kok bisa kamu melakukan itu? Saya tanya balikan untuk memvalidasi kesalahan dia. Karena saat di kelas itu Pak, kami bosan, tidak ada materi dan suaranya gaduh. Nah kemudian teman saya ngajak untuk bolos, untuk keluar dari kelas. Kebetulan guru-guru kan sedang rapat. Oh begitu, gitu kan ya. Kita tidak langsung menjat dan menghukum dia. Oh dasar kamu ya, enggak begitu. Oh gitu. Jadi saat dia menyampaikan apa yang menjadi kesalahannya dia, kita juga mencoba menstabilkan identitasnya. Kita juga mencoba untuk memvalidasi kesalahan yang dia lakukan dengan mengarahkan bahwa sebetulnya benar nggak sih tindakan yang kamu lakukan itu? Dia akan jawab sendiri, salah Pak, saya melakukan itu salah. Dia menyadari itu bukan karena tuduhan dan kekerasan yang kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi, yang membuat dia merasa bersalah tadi sebagai penghukum atau sebagai pembuat yang bersalah tadi. Jadi posisi kita sebaiknya sebagai manajer, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memvalidasi apa yang menjadi kesalahan dia, lalu kemudian pada akhirnya kita menanyakan sebetulnya masih ada yang dia lakukan itu benar tidak sih? Kalau tidak benar pada saat nanti dalam kondisi yang sama seperti itu, apakah dia akan melakukan kembali? Tidak, Pak, tidak akan melakukan, karena itu akan merugikan. Dan kami mungkin pada saat nanti akan ada rapat guru, kami akan meminta tugas kepada guru yang bersangkutan. Jadi itu betul-betulnya pertanyaan kembali kepada si anak yang kita sedang hadapi terhadap anak tersebut yang sedang menurut kita sedang bermasalah. Jadi bukan justru membuat dia makin merasa bersalah, membuat dia makin merasa tidak nyaman, karena posisi kita tadi ada di penghukum dan pembuat bersalah. Posisi kita sebagai gurunya, bukan sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Oke ya, berarti ya. Nah, saya kira terima kasih Bu Yanti, tanyanya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Yanti. Nah, saya. Oke. Ini ya ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kita guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pertanyaannya kepada dia, yang dia mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap dirinya sendiri. Gitu. Kamu selalu yang paling akhir. Ya. Nah,
Kira kan kita sudah bisa mengevaluasi dan bisa menjawab kita ada di posisi mana ya, dengan kita keseharian sebagai guru mengajar setiap hari di kelas ya. Kalau Pak Ridwan pasti sebagai ini kayaknya, sebagai manajer ya. Sewa Pak, ada situ sewa. Ada peraturan mantau, nah, oke ini sama ya, kita lewat saja. Kita 11:15 kan. Segitiga restitusi ya, tadi sedikit sudah saya singgung mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama tadi ya, memvalidasi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi kita sudah saya praktekkan di dalam video itu seperti itu. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif dan mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi Bapak Ibu, pendekatan itu pendekatan pertanyaan yang memancing dia. Ketika dia menjawab itu, betul-betul dia melakukan hal yang salah itu adalah sesuatu yang betul-betul menurut dia bersalah dan dia tidak akan melakukan kembali. Dan si murid ini menyadari bahwa kesalahan itu memang murni dari dia lakukan dan akhirnya dia berusaha untuk merubah diri. Nah, ini seperti yang simulasi yang saya lakukan dalam contoh menstabilkan emosi, ya, menstabilkan identitas. Tadi Bu Yanti minta contoh kata-katanya seperti apa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi contoh-contoh bahasa-bahasa seperti ini memang harus kita kembangkan pada saat kita memanggil atau berbicara dengan murid. Saya tahu seperti ini. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka tadi yang 5 kebutuhan dasar. Mereka perlu kasih sayang, perlu keamanan, perlu kenyamanan, perlu kebebasan, perlu kebutuhan primernya terpenuhi ya. Nah itu seperti itu. Kesenangan, bertahan hidup ya dan seterusnya. Bahasa kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Ini validasi kebutuhan karena kita mau tahu sebetulnya dia melakukan itu karena apa. Jangan-jangan karena kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar yang dia miliki tidak terpenuhi. Mungkin dia merasa tidak nyaman, tidak merasa bebas. Ada hal-hal yang menurut dia di situ dia melakukan perbuatan itu. Jadi kita mengkonfirmasi apa yang menjadi kesalahan. Oke, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kita guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih mau kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu jadi orang seperti apa? Jadi, Bapak Ibu, kita mengkonfirmasi dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya ini adanya kita kembalikan pada kesepakatan, keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati dengan murid di kelas. Kalau sudah dibuat, misalnya ini cenderung dilakukan oleh guru wali kelas dengan muridnya, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya dia berbuat
tidak di luar kesepakatan dan di luar keyakinan itu, kita bisa mengkonfirmasi dengan menanyakan kembali keyakinan dan kesepakatan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti termotivasi dan menjadi stimulus. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya ingin berinteraksi sejenak 5 menit saja. Ada 4 pertanyaan refleksi. Kira-kira yang nomor 1 yang mau menanggapi, yang mau menjawab, siapa silakan acungkan tangan. Berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi ini? Oke, silakan Bu Tuti. Tangan dong buat Bu Tuti. Terima kasih. Untuk pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Untuk materi kali ini banyak ya, terutama kalau saya untuk kalimat-kalimat tadi. Karena terus terang saya kadang-kadang kalau menangani siswa ataupun memberikan hukuman kepada siswa, kadang kalimat-kalimat saya seperti yang sudah dikemukakan Pak Kasih tadi, ternyata apa yang dinyatakan itu ternyata tidak benar ya, kurang tepat ya. Dari situlah saya cari tahu, berarti kalimat-kalimat itu harus saya rubah. Itu untuk mengubah kalimat-kalimat itu ya dengan supaya anak tidak hanya sekedar ada hukumannya, tapi juga mau merefleksi, kemudian mengubah bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, kemudian mau melakukan hal yang lebih bagus lagi. Itu terutama kalimat-kalimat yang tadi benar yang ditanyakan sama Bu Yanti itu juga sebenarnya saya juga mau bertanya, sebenarnya kalimat yang bagaimana yang bisa saya pakai supaya anak itu bisa lebih disiplin, lebih bagus lagi dibandingkan yang sebelumnya. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa ya. Jadi dari pengimbasan dari diseminasi tadi, ternyata sedikit sudah menggeser ya paradigma guru penghukum, guru yang membuat rasa bersalah, menjadi guru, menjadi teman, pemantau, atau menjadi guru manajer. Oke, terima kasih. Kemudian kita refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Siapa yang akan mencoba menanggapi, memberikan tanggapan atau jawaban Bapak Malik? Baik, terima kasih Pak Izhar atas paparannya yang begitu luas ya, mendalam. Sampai ditanya perasaan juga nih Pak. Kalau perasaan itu kan rasanya lebih kepada unsur subjektif ya. Jadi beribu perasaan nih Pak. Kalau terkait dengan yang muncul tatkala mendapatkan paparan tentang disiplin dan motivasi intrinsik ya, yang tentunya karena ini menjadi sebuah makanan sehari-hari kita sebagai guru yang di sekolah, ya tentunya yang saya rasakan adalah ya kita teringatkan kembali lah, diingatkan kembali, disegarkan kembali lah bahwa memang dalam rangka menghantarkan siswa kita ke dalam kesadarannya. Tadi yang dikatakan di slide pertama ada gambar Pak Dewantoro itu, Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa merdeka atau kebebasan itu adalah anak itu cakap dalam menentukan apa yang terbaik untuk dirinya gitu kan. Nah itu kan artinya kita guru harus juga cakap memenuhi apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak ya. Nah jadi saya ingin katakan bahwa menurut saya
dengan kita mempelajari kembali tentang konsep disiplin dan motivasi, ini lebih memposisikan diri kita bahwa kedisiplinan yang kita terapkan kepada anak itu nggak bisa serta-merta begitu saja sebelum kita sendiri disiplin gitu. Jadi Tuturi Handayani yang 3 semboyan itu juga harus digali ulang ya, dipikirkan ulang oleh diri kita sebagai guru. Kemudian tentang motivasi intrinsik itu yang timbul dari diri sendiri. Saya yakin ini agak sulit kita bisa mendeteksi gimana sih motivasi yang datang dari dirinya sendiri gitu. Karena anak-anak itu memang butuh disiram intrinsiknya itu. Ya. Jadi kita nggak bisa membiarkan setiap anak itu punya motivasi sendiri-sendiri, kok nggak bisa. Tetap harus bagaimana butuh mampu menggali motivasi itu. Nah ini bukan persoalan mudah. Mungkin saya sudah merasa, walaupun saya secara usia kalender sudah cukup lama jadi guru, tapi jujur tidak semudah yang diucapkan untuk bisa menggali motivasi itu. Ya, jadi guru itu lebih susah prakana daripada teori sebetulnya Pak. Ya. Yang lebih mudah itu adalah yang paling ini mungkin dari soal pengalaman itu adalah karena seringnya kita menghadapi kayak gini sering lama-lama jadi kita punya rumus sendiri gitu kan. Tapi dengan tahu teori, rumus itu jadi kita perdekatkan antara teori dengan praktek. Jadi perasaan saya gitu aja Pak. Betapa selama ini saya belum berbuat apa-apa gitu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Guru senior kita Bu Adus ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Tadi saya setuju ya dengan pendapat Bu Adus ya. Jadi untuk menumbuhkan motivasi kesadaran diri dari dalam murid itu butuh waktu yang cukup lama. Nah maka kita pun di BK itu ketika ada kesempatan untuk memberikan konseling itu tidak cukup 1-2 kali, paling enggak minimal sampai dia menyadari bahwa dia itu betul-betul termotivasi dari dalam atau mengakui kesalahan dirinya gitu, dan dia ingin memperbaiki dirinya, itu minimal 10 kali konseling. Secara teori ya, tapi kenyataannya ya kembali lagi kepada situasinya seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, saya kira kita masih ada 2 pertanyaan, tapi kita cukupkan 2 pertanyaan refleksi tadi sudah mewakili dan sudah luar biasa yang menjadi respon, umpan balik dan tanggapan dari Bu Tuti dan Bu Anus ya. Nah, ini juga sudah mulai ngadat, berarti sudah tanda bahwa akhir dari kegiatan diseminasi kita sudah berakhir. Saya selaku aktor, pemateri, narasumber ya, dan narasumber dalam diseminasi budaya positif ramah anak, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga Bapak Ibu hadirnya di sini menjadi ladang amal, ladang ilmu, dan ladang ibadah yang sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan dan diimplementasikan dalam kegiatan kita di kelas maupun di saat kita mengajar dengan teman sejawat atau dengan teman-teman kita di satu jurusan. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf lebih kurang jika ada kesalahan itu datang dari saya, dan jika ada kebenaran itu hanya datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar, Sekira? Iya benar Kak. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan saat membolos tersebut? Saya pergi ke edukatif. Pergi ke edukatif, baik. Semua orang, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang satupun yang sempurna di dunia ini.
Coba kamu pikirkan, di saat pelajaran berlangsung, guru sedang sidang dan rapat, kamu malah asik pergi ke kafe. Apa manfaat yang kamu dapat? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, lalu kenapa membolos? Apa kamu lakukan kemarin itu? Menurut kamu itu benar atau salah? Salah, Pak, karena saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Iya, guru pastinya akan khawatir karena ketika saat kegiatan belajar itu harusnya siswa yang keras sudah diberikan tugas, kami sebagai guru sedang rapat, kamu malah justru membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, Pak. Terus ada teman saya yang ngajak untuk bolos, lalu kami bolos, Pak. Oke, kalau kamu sudah sadar dengan hal tersebut, apakah kamu sadar atau belum? Apakah kamu masih akan membolos untuk berikutnya ketika kamu sudah menyadari bahwa bolos itu tidak baik? Sudah tahu, kami minta maaf kalau tidak akan bolos lagi. Baik, untuk kedepannya saya kira bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini biar tidak terulang kembali? Saya akan minta pelajaran ke guru mata pelajaran, Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dan kesalahan yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan teman kamu bolos itu tidak baik, dan kamu sudah menyadari ketika ada rapat kembali dengan guru-guru kamu akan minta tugas. Terima kasih kamu sudah menyadari itu, saya kira. Baik, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Nopal? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah Nopal tahu kenapa Bapak panggil kamu ke BK? Kemarin waktu ujian semester kami mendotek, Pak. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya, kamu sampai ketahuan sama pengawas untuk mencontek. Iya, Pak. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang, Pak. Oh begitu. Saya yakin Nopal, setiap siswa itu khususnya di SMK 3, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 itu tidak ada yang sempurna seperti mereka. Pastinya pernah melakukan kesalahan. Iya, Termasuk yang kamu lakukan pun kamu menyadari bahwa itu salah. Betul tidak? Betul. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf, Pak. Menurut Nopal, apakah yang sudah Nopal lakukan, tindakan yang Nopal lakukan itu sudah benar atau salah? Salah, Pak. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Baik, untuk kedepannya Nopal, karena kamu sudah merasa bahwa tindakan kamu itu salah, apa yang akan kamu lakukan nanti saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun, Pak, dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Baik, bagus Nopal. Bapak Ibu guru, kami semua pasti akan dengan senang hati membantu kalian jika kalian belajar sungguh-sungguh, jika kalian belajar tekun dan mau memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dilakukan. Terima kasih Nopal. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.